Saudari-saudara yang terkasih, dalam cerita fabel, cerita tentang dunia hewan, dikatakan suatu kali babi dan sapi berbicara dalam peternakan di kandang mereka milik manusia. Babi ini mengeluh kepada si sapi. Sapi, saya rasa manusia ini tidak adil. Coba lihat, saya ini termasuk makanan yang paling enak di dunia. Kalau tidak ada saya, tidak ada bipang ambawang sana. Dari kulit sampai dengan isi perut, semua bisa diolah. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, semua bisa jadi makanan enak. Coba lihat kedai-kedai yang menjual makanan masakan dengan menu babi. Banyak menunya. Tapi mengapa saya sering diejek-ejek? Kalau orang memaki, babi kau, nama saya yang dipakai. Tidak pernah bilang sapi kau. Padahal saya lihat kamu hanya bisa menyumbang sedikit. Hanya susumu yang sedikit itu pun tidak sampai 2 liter setiap hari. Saya seluruh badan saya, dari atas sampai ke bawah, dari luar sampai ke dalam. Tapi kamu yang dipuji-puji, saya menjadi bahan makian. Manusia tidak adil. Lalu si sapi berpikir sebentar, dan kemudian dia menjawab, Babi, menurut saya, mungkin manusia memuji saya karena apa? Karena selama hidup saya telah memberikan diriku kepada mereka, meskipun sedikit, yakni susuku, selama saya hidup. Sedangkan engkau selama hidup hanya makan melulu dan tidur, dan hanya setelah mati engkau berguna bagi orang. Saudara-saudari yang terkasih, bergunalah dan berbuat baiklah selama kita masih hidup. Sebab sesudah kita mati, semua sudah terlambat. Hari ini kita dengar bacaan dari orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini mempunyai segala-galanya. Bahkan dikatakan di sini, kalau kita baca dengan baik, dia berpakaian ungu dari kain halus. Itu artinya apa? Hanya bangsawan, orang-orang berdarah biru, orang-orang di elit kelas atas yang bisa berpakaian ungu pada zaman Yesus. Dan dikatakan lagi, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ia mempunyai segala-galanya, menikmati hidup sepuas mungkin. Lalu ada Lazarus yang luka, yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, yang terbaring lemah di depan pintu rumah orang kaya. Saking tidak bisa berdayanya pun dia tidak bisa mengusir anjing yang datang untuk menjilat luka-lukanya. Dua-duanya meninggal. Si kaya masuk neraka, Lazarus, itu nama Yunani, nama Ibraninya Eliezer, artinya Allah menolong, pertolongan Allah. Dan memang setelah dia meninggal, Allah menolongnya, mengangkatnya ke surga, duduk di pangkuan Abraham. Si kaya masuk neraka. Dan kita dengar dialog tadi antara si orang kaya dengan si Abraham. Pertanyaan kita ialah,
Mengapa si kaya masuk neraka? Apakah dia orang jahat? Tidak dikatakan dalam cerita Yesus, dia tidak jahat kok. Dia tidak memukuli Lazarus. Dia tidak menyiram dengan air panas Lazarus. Dia tidak menunggangi Lazarus. Dia tidak menyuruh anginnya menggigit Lazarus. Kenapa dia masuk neraka? Kan dia tidak berbuat jahat kepada Lazarus. Si kaya masuk neraka hanya karena satu masalah. Walaupun nampaknya kecil, tetapi itu menjadi akar dari kejahatan. Permulaan dari kejahatan. Apa itu? Ia memang tidak berbuat jahat kepada Lazarus. Ia tidak memukul, ia tidak membunuh, ia tidak menganiaya. Tetapi ia tidak berbuat sedikit pun kebaikan kepada Lazarus selama ia hidup. Padahal ia mempunyai segala-galanya. Selama ia hidup, ia mampu untuk membantu Lazarus. Tetapi ia sama sekali tidak melakukan sedikit pun kebaikan untuk Lazarus. Dan itulah kejahatan dari si kaya. Sesudah meninggal tidak ada gunanya lagi dengan atas nama saya menyumbang membangun gereja. Atas nama saya membangun bangunan sosial, membuat proyek ini dan itu. Selama kita masih mampu, berbuatlah baik. Sebab apa? Sebab kejahatan dimulai bukan ketika setan meminta orang untuk membunuh orang. Ketika setan menggoda orang untuk mencuri barang orang. Ketika setan menggoda orang untuk memaki-maki orang. Bukan. Kejahatan dimulai ketika tidak ada seorang pun yang mau berbuat baik di dunia ini. Ketika ada orang sakit, tidak ada orang mau menolong. Ketika ada orang kecelakaan, tidak ada orang mau mengangkat. Ketika ada banjir, tidak ada seorang pun yang mau mengulurkan tangan. Situlah kejahatan mulai. Setan tidak perlu menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang negatif langsung. Mencuri, membunuh, memfitnah, memaki, korupsi. Tidak perlu sampai ke sana. Setan cukup membuat kita diam, tidak berbuat apa-apa. Di rumah kita masing-masing, di tempat duduk kita masing-masing. Hanya menikmati kesenangan kita masing-masing. Sementara di kiri kanan kita banyak penderitaan, kesusahan, saya tidak peduli. Yang penting saya tidak mengganggu orang, orang tidak mengganggu saya. Titik. Situlah kejahatan mulai. Dan situlah setan sudah menang. Dan inilah kejadian dari si kaya tadi. Tahun 2011 saya di Tiongkok. Ada satu hal yang menjadi pembicaraan televisi dan media sosial waktu itu. Kasus seorang anak kecil ditabrak mobil di jalan raya. Dan itu CCTV dari lalu lintas melihat dengan baik. 18 orang lewat melihat anak tersebut, tak seorang pun tergerak untuk mengangkatnya ke samping dan membawanya ke rumah sakit. 18 orang lewat. Macam-macam. Dengan mobil, dengan sepeda listrik, jalan kaki, dengan becak. Hanya orang ke-19, seorang pekerja, seorang ibu kalau tidak salah, tergerak untuk mengangkat dia ke samping dan kemudian mengurusnya ke rumah sakit dan terlambat. Karena dia kehabisan darah, ditinggalkan 18 orang lewat.
Kematian seseorang bukan karena dia dipukuli, bukan karena dia diinjak. Kematian anak tersebut karena tidak ada seorang pun yang bersedia untuk membantu dia, merawat dia ke rumah sakit. Itu kasus menjadi heboh nasional waktu itu, 2011. Sehingga orang bertanya, apakah memang tidak ada lagi hati nurani kita waktu itu? Walaupun kemudian ada alasan-alasan dikatakan oleh orang-orang, takutlah nanti dia menjadi dipermasalahkan, karena memang ada rupanya terjadi 1 tahun sebelumnya kasus agak mirip. Ada seorang yang tabrak lari, kemudian ada seorang berbaik hati menolong, kebetulan tempat itu sepi. Ternyata yang menolong ini dituduh oleh yang ditabrak sebagai penabraknya. Dan ketika akhirnya diadili, malah dia yang bersalah, si penolong tersebut. Dan dia harus membayar ganti rugi besar, menanggung cacat dari orang tersebut. Mungkin itu kata orang masalah, sehingga orang takut sekarang untuk menolong orang lain yang kecelakaan. Jangan nanti dia yang mendapat masalah. Bisa jadi, tetapi bahwa ada masalah seperti itu, bahwa orang takut susah, orang malas, hati tidak tergerak, hati nurani menjadi beku, ketidakpedulian, ketidakacuhan. Inilah permulaan dari kejahatan. Inilah awal dari kemenangan setan. Inilah awal dari dosa hidup manusia. Siapa yang menciptakan neraka? Bukan Tuhan. Siapa yang buat neraka di dunia ini? Bukan Tuhan. Manusia yang menciptakan neraka bagi sesamanya. Manusia menyebabkan penderitaan bagi sesamanya. Ketika dia mempunyai kesempatan, mempunyai peluang, mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak rela dan tidak mau menyumbangkan sedikit dari waktunya, hatinya, telinganya, tenaganya, bakatnya, mungkin juga uangnya untuk menolong orang lain. Dan ia mampu, bukan karena dia tidak mampu. Saudari-saudari yang terkasih, kita bisa mengidentikan diri kita dalam cerita tadi sebagai si Lazarus yang menderita. Mungkin kita di pihak Lazarus yang memerlukan perhatian orang lain karena kita mempunyai banyak masalah. Kita tidak tahu harus kemana kita pergi. Kita mohon kepada Tuhan, pertolongan Allah. Lazarus, Tuhan menolong kita. Tapi mungkin kita juga seperti si kaya tadi. Kita mempunyai waktu kita, tapi kita merasa terganggu ketika orang lain minta waktu sedikit. Kita mempunyai bakat kita, tapi kita takut nanti orang lain lebih pintar dari saya kalau saya mulai mengajar dia. Kita punya sedikit tenaga, kita merasa malas, aku mau menikmati sekarang dulu minat saya tidak mau susah membantu orang lain, nanti saya repot. Kita punya sedikit uang, kita takut nanti uang kita kurang kalau sudah dibagikan kepada orang lain. Kita mau memegang semua milik kita sebagai punya saya. Padahal Tuhan memberikan kepada kita segala kebaikan supaya kita membagikan dan menyebarkannya dan berbuah banyak bagi saudara-saudari kita. Segala kebaikan dan rahmat yang kita punya tidak akan berkurang kalau kita bagikan kepada orang lain, tetapi malah akan berlipat ganda dengan caranya tersendiri. Tuhan akan membantu kita untuk melengkapi dan mencukupkan apa yang ada pada kita. Semakin kita simpan, semakin kita pegang kuat-kuat, akhirnya bakat, waktu, hati, uang kita malah menjadi kerdil, malah menjadi busuk dalam diri kita dan tidak berbuah sedikit pun. Semakin kita membiarkan diri kita ditimba, maka air dari sumur kebaikan kita akan semakin meluap.
Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, Allah mempunyai nama, artinya Dia yang ada untuk kita semua. Dia yang selalu ada untuk kita. Itulah nama asli dari Allah. Allah yang Maha Agung selalu ada untuk kita, selalu menemani kita. Yesus pun berjanji, aku tetap menyertai engkau sampai akhir zaman. Ia selalu ada untuk manusia. Nah, pertanyaan kita adalah, kita ini pengikut Yesus, kita ini adalah anak Allah, apakah kita memang selalu ada juga untuk orang-orang lain yang memerlukan sesuatu? Yang sesuatu itu jangan selalu pikirkan uang. Sesuatu itu bisa sesuatu yang sederhana, hanya sekedar telinga, sekedar hati, sekedar kata-kata hiburan. Itu sudah cukup, dan itu ada di sekitar kita. Tak usah mencari yang hebat, menjadi pahlawan luar biasa yang masuk dalam berita sosial, tidak. Yang ada di sekitar kita itu ditemukan di rumah kita masing-masing, tetangga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, gereja kita. Hanya kita perlu membuka hati dan perlu merelakan hati juga, supaya bisa untuk menjadi orang yang menolong, membagikan apa yang ada padanya selagi masih hidup. Memang lagu yang diciptakan oleh pendeta Protestan itu bagus sekali. Hidup ini adalah kesempatan, kan? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bagaimana kita menjadikan diri kita berkat bagi orang lain? Bagaimana kita supaya menciptakan surga di dunia ini, bukan neraka? Syukurilah hidup kita dengan segala berkat yang kita punya. Dan bekerja samalah dengan Tuhan untuk membagi berkat, rahmat, karunia Tuhan yang ada pada kita untuk sesama kita. Supaya kita menciptakan surga dan bukan menciptakan neraka. Supaya Lazarus, pertolongan Allah, hadir dalam diri kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi Allah yang menolong sahabat, sesama, dan saudara-saudari kita. Amin.